Oke, kita lanjutkan ya ke soal berikutnya. Tapi sebelum itu kita hapus terlebih dahulu. Oke, sejauh ini ternyata kunci jawabannya fine-fine aja ya, gak ada masalah. Karena biasanya kadang-kadang tuh ada satu nomor atau dua nomor yang ngawur kadang-kadang. Gak sesuai maksudnya. Tapi mungkin entah antara tipe atau kalau nggak mungkin pendekatan yang berbeda gitu ya. Oke, kita langsung mulai dari nomor 11-nya. Lanjut lagi. Dalam ruangan 1 liter terdapat kesetimbangan antara gas ini bla 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 sesuai persamaan berikut. Katanya pada keseimbangan tersebut terdapat ini. Maka ketetapan reaksi kesetimbangannya itu berapa? Dan kalau kita lihat ini dalam bentuk pangkat ya. Berarti dari persamaan yang ini ya, dari persamaan yang ini. Dari persamaan yang ini bisa kita buat persamaan ketetapan kesetimbangannya. Konsentrasi adalah N2 konsentrasi N2 dikalikan dengan konsentrasi H2 dipangkatkan 3 per konsentrasi NH3 dipangkatkan 2. Oke. Kemudian kalau kita lanjutkan berarti untuk N2-nya ternyata bilangan berpangkat ya. Berarti 0,01 mol N2 alias di sini kita masukin 0,01 dikalikan dengan H2-nya adalah 0,01 juga pangkat 3 per 0,05 pangkat 2. Atau bisa kita tulis seperti ini ya. 10 pangkat min 2 ya, 10 pangkat min 2 dikalikan dengan 10 pangkat min 2 pangkat 3 per ini 5 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2. Berarti kalau kita lanjut lagi ke sini, KC-nya sama dengan 10 pangkat min 2 dikalikan dengan 10 pangkat min 6 per 25 kali 10 pangkat min 4. Oke, untuk KC-nya sama dengan ini berarti 1 per 25 itu adalah 0, ini berarti 1 per 25 ya. Oke, berarti 0,04 dikalikan dengan 0,04 dikalikan dengan 10 pangkat berarti berapa tuh? Min 8 dikurang min 4. Jadinya min 4 ya. Oke. Jadi berarti KC-nya sama dengan 4. Nah, ini kalau maju 2, ini berkurang 2. Jadinya 4 dikali 10 pangkat min 6. Ini ya, jawabannya 4 kali 10 pangkat min 6. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Dan masih sesuai dengan kunci jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 12. Oke, ini untuk soal jawaban nomor 11 ya. Untuk soal nomor 12, dalam suatu bejana yang bervolume 1 liter, 4 mol gas NO2 membentuk kesetimbangan sebagai berikut. Dan dalam keadaan setimbang pada suhu tetap terbentuk mol 1 mol O2 gitu ya. Oke, berarti di sini ada kondisi awal, ada kondisi akhirnya. So, di sini kita harus bikin dulu persamaan reaksinya. 2NO2 dalam wujud gas membentuk reaksi kesetimbangan terpecah atau terurai menjadi 2NO dalam bentuk gas dengan gas oksigen. Oke, di sini kita tulis mula-mula reaksi setimbang seperti ini. Kemudian katanya ada 1 mol oksigen dalam keadaan setimbang. Oke, berarti di sini adalah 1 mol. Dan ini otomatis yang akan bereaksi pasti 1 mol. Dan karena awalnya nggak dikasih tahu ada apa enggak, kita anggap nggak ada. Kemudian katanya di awalnya 4 mol nih, ya 4 mol ya. Di sini 4 mol. Dan di sini juga kita anggap nggak tahu. Nah, kalau kita lihat perhatikan di bagian yang bereaksi, maka kita patokannya adalah yang O2 ini. Berarti bisa kita tembak ini 2 mol karena perbandingannya koefisiennya 2:1. Di sini pun juga 2 mol. Ya, sehingga di sini adalah bentuk setimbangnya adalah 2 mol
dan di NO-nya terbentuklah 2 mol. Oke? Oke. Nah, untuk perhitungan Kc-nya atau konsentrat kesetimbangannya adalah berarti konsentrasi O2 dikalikan dengan konsentrasi NO-nya dipangkatkan 2 dibagi dengan konsentrasi NO2-nya dipangkatkan 2. Nah, dengan berpatok dengan rumus M sama dengan N per V, karena ini berhubung juga tempatnya terbatas, so kita langsung kerjainnya di sini aja. Nah, berarti di sini untuk O2-nya adalah 1 per volumenya 1. Jadinya 1 per 1 dikalikan dengan 2 per 1 pangkat 2 per 2 per 1 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 1 dikalikan dengan 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Jadi konsentrasi tetap kesetimbangannya adalah 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Dan sesuai juga ya. Masih sesuai dengan kunci jawabannya juga. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita hapus terlebih dahulu untuk nomor 11 dan 12-nya. Oke. Jadi untuk nomor 13, perhatikan reaksi berikut. Jadi ada CH4 ditambah dengan air gitu ya, gas metana ditambahkan dengan air. Hasilnya adalah gas karbon monoksida dan gas hidrogen. Nah, ini reaksi kesetimbangannya seperti ini. Kalau kita baca, kita perhatikan. Jika 1 mol CH4 dicampur dengan 1 mol H2O, kemudian pada akhir reaksi terdapat pada keseimbangan terdapat 0,2 mol CH4. Oke, berarti kalau misalkan kita bikin reaksinya terlebih dahulu ya, berarti CH4 dalam bentuk gas ditambah dengan H2O dalam bentuk gas memiliki reaksi kesetimbangan CO dalam bentuk gas ditambah dengan 3H2 dalam bentuk gas. Kemudian ada mula-mula, ada reaksi, ada sisa. Kemudian kalau kita tarik segaris seperti ini ya, awalnya katanya ada 1 mol nih ya. Awalnya ada 1 mol di sini. Ini 1 mol, ini 1 mol. Kemudian di akhirnya katanya ada 0,2 mol di sini. Maka bisa kita katakan bahwa yang bereaksi di sini adalah 0,8 mol. Ini pun juga akan sama. Jadi ingat ya, dalam stoichiometri yang mengikuti perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol itu adalah di bagian reaksinya. 0,8 mol, berarti ini 2,4 mol. Dengan beranggapan di sini nggak ada reaksi sama sekali, alias nggak dimasukin. Jadi di awal reaksi itu emang belum ada. Kemudian di sini terbentuk berarti tersisa 0,2 mol dan di CO terbentuk 0,8 mol. Kemudian di H2-nya terbentuklah 2,4 mol. Kemudian berarti ditanya tetapan kesetimbangannya berapa? Ya udah, Kc-nya sama dengan konsentrasi H2 dipangkatkan 3. Nah, dikalikan dengan gas CO-nya. Konsentrasi gas CO kemudian per konsentrasi CH4 dikalikan konsentrasi H2O. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk menghitung konsentrasi itu adalah mol per volume dalam satuan liter. Tapi di sini nggak dikasih tahu kan volumenya berapa, gitu kan? Nah, jadi di sini ada sedikit tambahan soal aja ya, kita tambahin sendiri. Jadi mungkin soal ini akan tidak ada jawabannya. Oke, jadi volumenya ini saya bilang 1 liter misalkan, ya. Atau saya bikin 2 liter deh. Yaudah, berarti untuk menghitung Kc-nya sama dengan ini berarti 2,4 dibagi 2 gitu ya. Atau mungkin 0,2 gitu ya. Atau ya, intinya tetap nggak bagus hasilnya kok ya. Oke, jadi ini tetap 1 liter aja biar gampang. Pangkat 3 dikalikan dengan 0,8 per 1 dibagi dengan 0,8 per 1 dikalikan dengan 0,8 per 1. Dan hasilnya adalah sekitar 276 kalau nggak salah. Sorry, ada salah teknik, salah teknis ya.
Ini bukan 0,8 tapi dimasukin adalah 0,2 ya, jangan sampai salah. Oke, ini 0,2, ini 0,2 sehingga jawabannya adalah 276,48. Oke, sangat jauh berbeda ya dengan apa yang ada di jawaban. Kemungkinan besar antara si volumenya ini mungkin pakai angka tertentu gitu ya, sehingga di bawahnya nanti hasilnya bagus. Cuman kalau kita lihat ternyata yang atasnya ini termasuk udah gede. Jadi kalau kita kalikan dengan yang di bawah, misalkan oke deh, kalau ini 2 dikali 2 dikali 2 dikalikan dengan 2, oke, make sense 16. Tapi selain ini udah pasti nggak bakal gede lagi, lebih gede lagi angkanya. Kalau kita pakai 1,2, oke, ini emang bagus. Ini ada hasilnya 2 pangkat. Tapi di sininya menderita 1/6. Kalau kita pakai 0,2 jadinya 12 pangkat 3 dikalikan dengan 3 per 1 kali 1. Wah, makin gede lagi kan. Nah, seperti itulah untuk soal nomor 13. So, ini bonus ya. Nah, jadi nggak ada jawabannya. Nomor 14, nilai Kc, jadi ada reaksi keseimbangan. Untuk menghasilkan 4 mol H2 per liter dari 6 mol H2O per liter. Oke. Berarti di sini langsung kita bikin lagi karena kita butuh MRS ya. Ini H2O membentuk reaksi keseimbangan, membentuk gas CO2 ditambah dengan H2. Ini pasti dalam bentuk gas semua ya. Dalam bentuk gas semua. Oke. Mula-mula reaksi sisa kalau kita bikin, kalau kita bikin berarti CO-nya kita nggak tahu berapa, so kita misalkan X terlebih dahulu. Kan ini di sini yang ditanyakan yang di sini ya, X-nya berapa sih? Nah, kemudian di sini ada 6 mol, ya. Oke, jadi di sini ada 6 mol liter dan ditanya adalah jumlah gas CO yang ditambahkan, X-nya berapa? Ini adalah 6 mol. Kemudian katanya di H2O ini terbentuk 4 mol katanya untuk menghasilkan 4 mol H2 per liter. Berarti di sini 4 mol. Oke, 4 mol. Berarti di sini di sini beranggapan bahwa tidak ada sama sekali yang ditambahkan sebelum reaksi di CO2-nya dan H2-nya. Ada 4 mol nih. Berarti bisa kita katakan bahwa yang bereaksi di sini adalah 4 mol. Dengan mengikuti perbandingan, berarti di sini 4 mol. Ini 4 mol. Dan ini 4 mol. Sehingga kita peroleh di sini jadinya X kurang 4 mol. Terus di sini 2 mol, di sini 4 mol. Nah, kalau kita hitung atau kita kerjakan dengan rumus Kc sama dengan berarti CO2 ya dikalikan dengan H2 per CO dikalikan dengan H2O. Jadinya 0,8 sama dengan 4 dikali 4 per X kurang 4 dikalikan dengan 2. Gitu ya. Sehingga bisa kita coret. Ini 1, ini 2. Berarti 0,8 X kurang 4 sama dengan 4 per 0,8 ya. Boleh ya kalau saya bikin begini ya. Sehingga X dikurang 4 sama dengan berapa nih? Oke, sorry. Ini harusnya 8 ya atasnya ya. 8 per 0,8 karena 4 kali 2 per 0,8 gitu ya. Jadinya X dikurang 4 sama dengan 10. Berarti X-nya sama dengan 14 mol. Nah, di sini kenapa kita bisa langsungin 4 aja? Karena ingat ini per liter udah, kalau kalian boleh masukin molar juga boleh sebenarnya. Cuman kurang ini ya, kurang afdol ya. Kita bikinnya ini berarti per 1 ya. Oke. Kita bikin per 1, tapi berarti ini kita hapus terlebih dahulu untuk nomor 13-nya ya. Ini 13. Ini kita hapus terlebih dahulu ya. Oke. Nah, berarti kalau kita lanjutkan
Berarti ini mungkin kita perbaiki ya. Berarti KC sama dengan H2 dikalikan dengan CO2 per CO dikalikan dengan H2O, seperti itu. 0,8 dikalikan dengan H2-nya adalah berarti sama dengan 4 nah ini 4/1 dikali dengan CO2-nya adalah berarti 4/1 per 4/1 per X kurang 4/1 dikalikan dengan 2/1. Sehingga bisa kita coret ini 1, ini 2. Berarti 0,8 sama dengan 8 ya. Sama dengan 8 per X kurang 4. Berarti X kurang 4 sama dengan 8 per 0,8. Berarti X kurang 4 sama dengan 10. Berarti X sama dengan 10 ditambah 4. Berarti X-nya sama dengan 14 mol. Nah, barulah kita cari konsentrasinya atau konsentrasi CO-nya, berarti sama dengan 14/1. 14 molar atau 14 mol per liter. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ya ke soal berikutnya. Kita hapus terlebih dahulu. Oke, jadi berarti tadi ini kalau untuk nomor 14 sesuai ya jawabannya ya. Cuma tadi aja nomor 13 ada miss mungkin di soalnya. Oke, kita lanjut dulu ke nomor 15. Oke. Reaksi penguraian SO3 ya memiliki ketetapan kesetimbangan 0,025 pada suhu tertentu. Nah, untuk dapat membatasi penguraian ini sampai 20% saja pada suhu tersebut perlu ditambahkan gas oksigennya berapa sih gitu ya. Oke, berarti di sini kita harus bikin dulu reaksi kimianya juga ya. Oke, berarti jadinya 2SO3 dalam bentuk gas membentuk reaksi kesetimbangan 2SO2 dalam bentuk gas ditambah oksigen dalam bentuk gas. Kemudian ada mula-mula reaksi setimbang. Nah, katanya jadi dapat membatasi penguraian 0,2 mol, 0,2 mol ya. Di sini 2 mol per liter. Jadi di sini kita beranggapan bahwa volumenya 1 liter semua. Nah, ini 2 mol. Dan di sini tidak diberitahukan, jadi kita anggap aja strip kopong. Tapi katanya cuman sampai 20% aja. Berarti di sini kalau kita bisa bilang terurai cuman 20% aja dari awalnya. 20% aja dari 2 mol. Berarti 0,2 dikali 2 mol nih. Maka yang terurai adalah 0,4 mol. So di sini kita masukin 0,4 mol. Ini pun 0,4 mol. Ini pun 0,2 mol. Sehingga di sini kalau misalkan sisanya untuk setimbangnya dari si SO3-nya ini 1,6 mol, ini 0,4 mol, ini 0,2 mol. Nah, di sini ternyata kira-kira si oksigennya ini ditambahin berapa kan? Nah, berarti ini enggak kopong, benar-benar kopong. Melainkan di sini ada yang namanya variabel X gitu ya. Nah, sehingga di sini berarti jadinya X tambah 0,2 mol. Oke. Yaudah, berarti tinggal kita masukkan rumus KC-nya. Berarti konsentrasi oksigen dikalikan dengan konsentrasi SO2-nya dipangkatkan koefisiennya 2 dibagi dengan konsentrasi SO3 dipangkatkan koefisiennya 2. Berarti ini 0,025 sama dengan X tambah 0,2 dikalikan dengan 0,4 pangkat 2 per 1,6 pangkat 2. Sehingga di sini yang cukup menarik adalah ini kita coret-coretan dulu ya. 0,4 pangkat 2 per 1,6 pangkat 2. Jadinya 0,4 dikalikan dengan 0,4 per 1,6 dikalikan dengan 1,6. Jadi jawabannya adalah 1/16 ya. Nah, karena ini kan jadinya 1/4, ini 1/4. Jadi 1/16 jawabannya ya. Oke, jadinya berarti
0,025 sama dengan X tambah 0,2 dikalikan dengan 1/16. Jadinya berarti X tambah, atau kita bilang 0,025 dikalikan dengan 16 sama dengan X ditambah 0,2. Berarti X tambah 0,2 sama dengan hasil kali dari 0,025 ya. 0,025 dikalikan dengan 16 jawabannya adalah 0,4. Oke, 0,4 nih. Berarti X-nya sama dengan 0,4 dikurang 0,2. Berarti X-nya adalah 0,2 mol. Dimana berarti dapat disimpulkan bahwa konsentrasi O2 sama dengan 0,2/1 alias 0,2 mol per liter. Jadi jawabannya adalah nomor 15 yang E. Dan sesuai ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 16. Oke, untuk nomor 16, perhatikan reaksi kesetimbangan berikut ya. Jadi ada 2 NaHCO3 dan natrium bikarbonat menjadi natrium karbonat tambah air dan karbon dioksida. Jika natrium hirgon ini dipanaskan dalam ruang hampa pada suhu tertentu, tekanan total pada sistem kesetimbangan adalah PATM, maka tetapan kesetimbangan P-nya jadi berapa sih? Oke, nah dimana kalau kita mau menghitung Kp, berarti gimana cara ngitungnya? Nah, cara ngitungnya adalah P-nya si H2O ya, dikalikan dengan P-nya si CO2. Ada lagi nggak? Udah nggak usah, ini aja. Kenapa? Kalian harus perhatikan 2 yang saya kotakin ini bentuknya solid, jadi nggak ikut di kesetimbangan. Begitu juga yang ini juga solid, so nggak ikut di kesetimbangan. Ya udah, berarti katanya, jadi katanya tekanan total pada sistem kesetimbangan adalah PATM. Yang artinya berarti kalau misalkan kita bikin nih reaksinya ya, berarti bla 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 gitu ya. Ini kan kita nggak masukin, atau kita terus dulu aja. 2 NaHCO3 dalam bentuk solid mengalami reaksi kesetimbangan Na2CO3 dalam bentuk solid tambah H2O dalam bentuk gas ditambahkan dengan CO2 dalam bentuk gas. Nah, sebenarnya untuk tekanan itu bisa kalian juga boleh menggunakan konsep stoichiometry pada umumnya yang perbandingan koefisien. Karena kan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan tekanan juga boleh. Oke, jadi di sini kita nggak peduli karena kita nggak kepake. Ini pun juga nggak kepake. Nah, di sini kan awalnya nggak ada nih, misalkan. Terus tiba-tiba di sini tambah sesuatu. Ya misalkan di sini mengalami tambahnya X ATM ya. Karena di sini yang kita bahas adalah tekanan. Berarti di sini jadinya X ATM. Nah, di mana katanya mereka berdua nih, ya mereka berdua ini totalnya P. Jadi X ditambah X ini sama dengan P. Berarti 2X sama dengan P. So, bisa kita peroleh bahwa X-nya adalah setengah P. Jadi di sini satu senyawa si H2O dan CO2 memiliki sama-sama setengah dari totalnya. Maka Kp-nya sama dengan ini kita masukin tulis setengah P dikalikan dengan setengah P, maka Kp-nya adalah 1/4 P kuadrat. So, bisa kita katakan ini jawabannya adalah yang C. Dan sesuai juga ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Untuk soal nomor 16-nya, kita lanjut ke soal nomor 17. Jika diketahui N-mol senyawa HBr terdisosiasi sesuai persamaan berikut. Nah, jika dalam keseimbangan terdapat M-mol H2 derajat disosiasi HBr-nya itu berapa sih? Oke, berarti ini ingat ya, reaksi ini boleh juga saya bikin seperti ini. 2 HBr
dalam bentuk gas mengalami reaksi kesetimbangan membentuk H2 dalam bentuk gas dan gas brom. Ya, seperti itu. Dengan berarti ini mula-mula reaksi sisa seperti ini. Katanya di awal itu udah ada senyawa HBr sebesar N mol. Ya, berarti di sini N mol dan di sini awalnya nggak ada. Kemudian di reaksi terakhir dalam kesetimbangannya terdapat H2-nya terdapat sebesar M mol. Oke, jadinya ini adalah M mol, ini adalah M mol juga yang pasti ya. Nah, di sini M mol. Di sini pasti besar-besar M mol juga karena mengikuti atau mungkin ini nggak usah pakai mol-molan deh. Yang penting udah tahu satuannya adalah mol. Oke, berarti di sini tadi dalam kesetimbangan terbentuk M sebanyak M mol. Berarti di sini M, maka di sini bereaksi sebanyak M. Ini pun juga sama karena perbandingannya stabil. Karena perbandingan koefisiennya sama, so bisa kita bilang di sini juga M. Nah, di sini yang 2 HBr maka sebesar 2M. Nah, berarti di sini yang sisanya atau setimbangnya adalah N dikurang 2M. Nah, yang ditanya adalah derajat disosiasinya berapa, ya. Ya udah, derajat disosiasi itu adalah terurai ya dibagi mula-mula. Itu aja simpelnya. Terurai dibagi mula-mula. So, derajat disosiasi HBr sama dengan yang terurai sebesar 2M gitu ya. Nah, kemudian yang awalnya mula-mulanya sebesar N. Jadi jawabannya adalah 2M per N. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Ingat terurai per mula-mula. Oke, berarti untuk soal nomor 17 ini jawabannya nggak ada ya. Bukan jawabannya nggak ada. Berdasarkan kunci jawabannya ini salah ya. Yang benar adalah jawabannya adalah 2M per N. Kalau M per 2N, I think malah ngaco ya. Nah, jadi mungkin di sini mungkin di sini 2M, ini setengah gitu ya. Tapi enggak. Ya kalau di sini M berarti di sini 2M dong, gitu kan. Nah, sehingga terurainya 2M, mula-mulanya N, jadinya 2M per N. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, berarti nomor 17 yang enggak ada lagi jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini kita hapus terlebih dahulu ya. Oke. Untuk nomor 18 dan 19. Oke, untuk nomor 18 berdasarkan reaksi kesetimbangan seperti ini reaksinya. Katanya pada keadaan setimbang, udah dikasih tahu nih pada keadaan setimbang konsentrasinya sekian. Tetapan kesetimbangan pada temperatur tertentu adalah berapa? Oke. Di sini tidak diberitahukan kesetimbangan apa ya. Cuman kalau kita lihat ini adalah persamaan keseimbangan konsentrasi. Kalau ini keadaan setimbang konsentrasi berarti kita anggap dia Kc. Berarti tinggal langsung aja NO2 dipangkatkan 2 per konsentrasi N2O4. Atau berarti kita bisa bilang NO2-nya adalah 0,01 atau 10 pangkat min 3 yang nanti kita bikin. 0,001 pangkat 2 per 0,0016. Nah, sehingga berarti Kc-nya sama dengan ini 10 pangkat min 3 dipangkatkan 2 per ini 16 kali 10 pangkat min 4. Sehingga untuk menghitung Kc-nya sama dengan 10 pangkat min 6 per 16 kali 10 pangkat min 4. Atau berarti Kc sama dengan 10 pangkat min 2 per 16. Atau bisa kita bilang ini jawabannya adalah ini jawabannya adalah 1 per 16 itu adalah coba saya tadi cek dulu. 1 dibagi 16 itu kurang lebih 0,625 kalau nggak salah. Ya, 0,0625 ya. Ya, itu langsung aja. Berarti 0,0625 dikalikan dengan 10 pangkat min 2.
Nah, ini di sini satu angka di depan ya, atau 2 desimal. Berarti ini kita majuin 2, berarti berkurang 2. Jadinya 6,25 kali 10 pangkat min 4. Itulah keseimbangan secara konsentrasi ya. Dan ini atasnya pangkat 2, bawahnya pangkat 1, jadinya di sini satuannya adalah molar harusnya ya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A. Terkecuali kalau misalkan ini dibahas adalah Kp, maka Kc dikalikan dengan R kali T pangkat delta N. Berarti Kp sama dengan 6,25 dikalikan dengan 10 pangkat min 4 dikalikan dengan 0,082 dikalikan dengan 25 ditambah 2/3 ya. Nah, pangkatnya adalah 2 dikurang 1 gitu ya. Kanan kurang kiri ya. Oke. Kp-nya sama dengan, kalau kita hitung 273 ya. 273 ditambah 25 terus dikalikan dengan 0,082 terus dikalikan dengan 0,25, jawabannya nggak ada sama sekali di sini. Ya udah, berarti di sini maksudnya jawaban depannya udah beda banget. Oke, berarti kemungkinan besar pertanyaan untuk nomor 18 adalah keseimbangan konsentrasi dan jawabannya adalah yang A ya, bukan yang D ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi nomor 18 juga nggak sesuai lagi. Kita bulatkan. Nomor 19, kita lanjutin nomor 19. Perhatikan reaksi keseimbangan berikut. 2NO tambah O2 menjadi 2NO dengan delta H adalah plus. Berarti ditanya, jika pada volume tetap temperatur dinaikkan, keseimbangan bergeser ke arah mana? Oke, berarti kalau suhu dinaikkan, ya, kalau suhu dinaikkan, maka bergeser ke arah endotherm, mengikuti endotherm. Ya udah, berarti ternyata ini udah sesuai nih, ya. 2NO dalam bentuk gas ditambah dengan O2 dalam bentuk gas membentuk reaksi keseimbangan 2NO2 dalam bentuk gas dengan delta H-nya adalah plus 150 kJ. Berarti bisa kita katakan bahwa ke kanan ini adalah endotherm, ya. Ke kanan adalah endotherm, kemudian ke kiri adalah exotherm, ya. Exotherm seperti itu ya. Oke, berarti kira-kira kalau temperatur dinaikkan pada volume tetap, kira-kira bergesernya ke arah mana nih? Harusnya kalau suhunya dinaikkan, harusnya dia gesernya ke arah kanan ya. Oke, berarti ini gesernya ke arah kanan. Geser ke arah kanan. Nah, berarti kita tahu bahwa kalau misalkan kita ngitung keseimbangan itu kan berarti kanan dibagi yang kiri kan. Berarti kalau kanannya makin besar, otomatis ya, kalau misalkan ini kita suruh hitung kacanya, berarti kacanya itu adalah 2NO atau NO2 kuadrat per NO kuadrat dikalikan dengan O2. Berarti kalau ininya makin besar, ya, si NO2-nya makin besar, berarti Kc-nya di sini juga makin besar. So, jawaban yang tepat adalah yang gesernya ke arah kanan. Berarti ini B udah nggak mungkin, yang E juga nggak mungkin. Berarti tinggal antara A, C atau D. Ini nggak mungkin, jadi jawabannya adalah yang C ya. Kanan dan harga K-nya makin besar. Oke, dan ini jawabannya nggak sesuai lagi ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Kita hapus dulu 18 dan 19. Oke, lanjut ke nomor 20. Diketahui reaksi seperti berikut. Nah, ada Fe dalam bentuk solid, bla 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 bla. Ditanya adalah rumus Kp-nya. Oke, berarti kalau Kp, apakah semuanya ini harus diikutin?
Kalian cek dulu ya, jangan sampai salah. Karena apa? Ternyata di sini ada yang nggak ikut nih, ya, karena dalam bentuk solid. Sehingga KP-nya itu adalah P-nya si H2 aja dipangkatkan 4 per P-nya si H2O dipangkatkan 4. Jadi jawabannya adalah yang mendekati ya yang B. Walaupun sebenarnya harusnya ada P-nya ya. Karena sebagai bukti itu simbol yang kita butuhkan adalah si P-nya, bukan konsentrasi. Kalau di kimia, kalau yang kayak gini udah menandakan dia konsentrasi. Jadi kayak misalkan OH-, berarti ini konsentrasi OH-. Terus ini misalkan H+, berarti ini adalah kita bahas konsentrasi H+. Udah nggak bakal mungkin sesuatu yang lain. Tapi kalau kayak gini, ini kan dalam kurung biasa, yang artinya bisa banyak. Ya. Jadi lebih tepatnya mungkin ini ditambahkan P-nya. Cuman kalau kita ngikut suruh pilih jawaban, ya udah jawaban yang mendekati yang B. Dan sesuai juga dengan kunci jawabannya. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya.